Deva Mardianti, mahasiswa program studi ekonomi syariah. Di sini saya akan membahas video tentang tantangan dan peluang pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, namun ironisnya, pangsa pasar ekonomi syariah masih relatif kecil dibandingkan dengan potensinya. Hal inilah yang menjadi tantangan sekaligus potensi yang besar bagi ekonomi berbasis nilai-nilai Islam yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Pertama, ada tantangan ekonomi syariah di Indonesia, yaitu salah satu tantangan utama yang besar dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah rendahnya literasi keuangan syariah. Sebagaimana data OJK tahun 2023, indeks literasi keuangan syariah di Indonesia hanya mencapai 9,1%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional yang mencapai di atas 50%. Artinya, masih banyak masyarakat yang belum memahami prinsip, produk, dan manfaat ekonomi syariah. Selain itu, persaingan dengan sistem keuangan konvensional yang sudah mapan juga menjadi tantangan utama. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa layanan bank syariah sama saja dengan konvensional dan hanya diberi dengan label syariah. Padahal, secara prinsip, sistem syariah menolak riba, gharar, dan maisir, serta menekankan keadilan dalam setiap transaksi. Kemudian, tantangan regulasi dan SDM tidak dapat diabaikan. Masih terbatasnya tenaga profesional yang memahami baik prinsip syariah maupun inovasi di sektor modern memperlambat jaringan. Bahkan di beberapa daerah, bank syariah masih belum memiliki jaringan yang luas seperti di bank konvensional. Yang kedua, peluang pengembangan ekonomi syariah. Meski demikian, di balik tantangan terdapat peluang besar yang bisa dimanfaatkan. Pertama, dukungan pemerintah terhadap ekonomi syariah yang kini semakin meningkat. Melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, pemerintah mendorong 4 fokus utama. Yang pertama, keuangan syariah. Yang kedua, industri halal. Yang ketiga, dana sosial syariah, zakat dan wakaf, serta bisnis kewirausahaan syariah. Salah satu contoh yang konkret adalah penggabungan 3 bank syariah milik BUMN yang menjadi Bank BSI pada tahun 2021, di mana Bank BSI ini menjadi bank syariah terbesar di Indonesia sekaligus juga terbesar di dunia yang asetnya mencapai 330 triliun. Selain itu, peluang datang dari keuangan syariah yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah pemerintah daerah Aceh berkolaborasi dengan keuangan syariah, sehingga transaksi keuangan syariah di Aceh sekarang sudah berbasis syariah. Dalam keuangan, ekonomi syariah juga berkembang pesat pada industri halal, seperti mulai dari makanan dan minuman, fashion muslim, hingga pariwisata halal dan kosmetik halal. Dan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat industri halal global. Dengan jumlah penduduk Muslim yang mencapai 230 juta jiwa, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan syariah dan produk halal, peluang ini bisa menjadi pendorong utama bagi kemandirian ekonomi nasional. Yang ketiga, ada contoh nyata, seperti program wakaf produktif Dompet Duafa di Bogor, di mana dana wakaf tersebut dibangun untuk membangun rumah sakit dan kebun produktif. Program ini berhasil menyerap tenaga kerja dan mensejahterakan masyarakat sekitar. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi syariah bila dikelola dengan baik, hasilnya tidak hanya berupa profit oriented tetapi juga profil people oriented. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga keuangan, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, mari kita jadikan ekonomi syariah bukan hanya sebagai alternatif keuangan, tetapi sebagai jalan menuju ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan mensejahterakan seluruh umat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.